Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sebelumnya Pak, dengan berdiri kami di sini kami akan memenuhi tugas mata kuliah elektronika daya, yang dimana tugasnya sendiri melakukan rangkaian atau membuat rangkaian dari DC Chopper. Nah, sebelum dimulai ke penjelasan dan simulasi DC Chopper sendiri, sebelumnya perkenalkan, saya Hafiz Ibnu Maulidi dengan nomor pokok mahasiswa 227002050. Saya berasal dari kelas B dan rekan saya. Saya Nurul Muhammad Faruk, kelas B NPM 227002004. Oke, sebelum dilakukan simulasi percobaan DC Chopper, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai DC Chopper-nya sendiri, di mana DC Chopper atau bisa disebut back converter adalah rangkaian elektronika daya yang berfungsi untuk menurunkan tegangan DC dari sumber ke beban tanpa mengubah bentuk gelombangnya. Yang dimana prinsip kerja back banner atau DC chopper sendiri didasarkan oleh switching PWM atau pulse width modulation yang mengatur duty cycle untuk mengontrol tegangan output. Selanjutnya, untuk simulasi rangkaian DC Chopper sendiri akan dijelaskan oleh rekan saya. Dipersilakan untuk rekan saya. Baik, saya share terlebih dahulu. Nah, kita masuk ke simulasi rangkaian. Di sini terdapat tegangan sumber 12 volt. Kemudian di sini kita sambungkan ke MOSFET. MOSFET eh, jenisnya IRF Z44N, yang dimana MOSFET di sini bertindak sebagai saklar elektronik yang dikendalikan oleh sinyal PWM atau pulse width modulation. Kemudian ada induktor, induktor 33 mikrohenry yang berfungsi untuk menyimpan energi ketika MOSFET aktif dan melepaskan ketika MOSFET mati. Kemudian ada dioda, dioda 1N4001 yang berfungsi sebagai dioda freewheeling untuk menjaga keberlangsungan arus ketika MOSFET dalam kondisi off. Kemudian ada kapasitor, kapasitor 220 mikrofarad yang bertindak sebagai penyaring atau filter untuk mengurangi riak tegangan pada keluaran. Kemudian ada resistor 200 ohm untuk mensimulasikan beban yang diberikan pada keluaran konverter. Di sini ada multimeter, voltmeter. Kemudian untuk parameternya sendiri ini frekuensi PWM yang digunakan 50 Hz dengan duty cycle awal 50%. Kemudian tegangan logika PWM dari 0 sampai 12 volt digunakan untuk mengendalikan MOSFET. Untuk output tegangan, tegangan keluaran terukur pada simulasi yaitu 4 4 5,44. Baik, saya akan mencobanya. Nah, di sini terdapat tegangan yang dibaca 5,44 volt. Kemudian untuk grafiknya ini lihat, kita lihat untuk grafiknya ini tegangannya continue. Baik, sekian dari saya. Dikembalikan ke rekan saya. Oke, terima kasih untuk penjelasan dari hasil rangkaian dari DC Chopper ini. Kini ini untuk dokumentasi atau bentuk dokumentasi dari kami dalam pembuatan eh, percobaan sendiri. Yang dimana dokumentasi pertama ini proses pembuatan dari DC Chopper sendiri seperti ini. Nah, ini hasil percobaan di kampus yang menggunakan osiloskop. Oke, selanjutnya mungkin saya akan menjelaskan mengenai hasil percobaan dari DC Chopper ini, di mana
sinyal yang ada itu sinyal tersebut di DC chopper tidak simetris karena bentuk gelombang itu tidak memiliki simetri yang baik, tetapi menunjukkan adanya ketidakstabilan dalam rangkaian. Kemudian eh, ada pula puncak-puncak tajam atau noise yang bisa disebut kita noise. Noise tersebut terdapat dalam puncak-puncak tajam yang di mana ada beberapa bagian sinyal yang mengindikasikan adanya inferensi atau ketidakstabilan dalam sistem tersebut. Kemudian ada pula di mana ada ketidaksesuaian dengan bentuk ideal, yaitu di mana bentuk gelombang yang dihasilkan jauh dari bentuk gelombang sinusoidal atau kotak yang seharusnya dihasilkan oleh driver driver MOSFET yang berfungsi dengan baik. Kemudian untuk rangkaian tersebut dari kami memiliki menghasilkan analisa yang dapat kami temukan, yang di mana beberapa analisanya pertama itu ada masalah pada sinyal PWM. Nah, untuk sinyal PWM sendiri, hasil dari percobaan kami memiliki frekuensi atau duty cycle PWM yang tidak tepat, yang dapat menyebabkan tegangan output tersebut tidak sesuai apa yang telah kami inginkan dan apa yang telah ditugaskan pada tugas DC Super ini. Kemudian eh, kami juga mendapatkan hasil yang harus eh, perlu dipastikan untuk duty cycle PM ini, yaitu berkisaran 41 sampai 41,7% atau 5 volt atau 12 volt dan memeriksa stabilitas osiloskop. Kemudian analisa selanjutnya yang kami dapatkan itu berupa MOSFET yang tidak optimal tersebut. Nah, untuk MOSFET yang tidak optimal tersebut memiliki sinyal gate MOSFET yang lemah, yang sangat lemah dari MOSFET tersebut. Dan MOSFET sendiri dan MOSFET ini pun tidak akan bekerja dengan baik. Nah, untuk memastikan tegangan MOSFET ini yang seharusnya minimal 10 volt dan dapat diberikan resistor pull down untuk mencegah MOSFET menyalanya sendiri. Terus kemudian dari analisa selanjutnya itu ada induktor yang tidak sesuai, yang dimana induktor sendiri yang 33 mikrohertz terlalu kecil untuk frekuensi switching yang digunakan. Nah, untuk induktor sendiri perlu menggunakan induktor dengan nilai yang sesuai dengan arus dan tegangan yang diinginkan. Selanjutnya ada dioda. Nah, dioda ini tidak sesuai. Kenapa? Karena ada pula pemulihan lambat atau rating yang tidak cocok yang dapat menyebabkan tegangan itu tidak stabil. Nah, untuk eh, analisa yang kami dapatkan juga untuk dioda ini, kami menyarankan menggunakan dioda Schottky dengan kecepatan switching tinggi dan ratingnya sesuai. Oke, mungkin seperti itu untuk dari pengertian dari DC Chopper, terus kemudian analisa, kemudian hasil percobaan rangkaian. Mungkin seperti itu penjelasannya. Terus kemudian dari kami juga mendapatkan kesimpulan untuk DC Chopper ini, yang dimana pada percobaan kali ini rangkaian back converter yang diuji juga menunjukkan ketidakstabilan dalam bentuk gelombang output. Nah, kemudian sinyal yang dapat dihasilkan itu tidak simetris dan memiliki puncak-puncak tajam atau bisa kita sebut noise. Kemudian dari kesimpulan sendiri adanya ketidaksesuaian dengan bentuk yang ideal atau yang telah Iya. kami harapkan. Hal ini juga menunjukkan adanya gangguan atau interferensi dalam sistem yang mengakibatkan tegangan keluaran yang tidak stabil. Mungkin seperti itu penjelasan dari kami. Mohon maaf bila mana banyak kesalahan atau keliruan dalam penjelasan. Wabillahi taufiq wal Oke, hidayah. Wassalamualaikum wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.